Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Nah, ketemu lagi bersama Ibu Nursy dan Arsela. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan pada tema 3, subtema 1. Nah anak-anak, sebelum belajar yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita bahas pembelajaran hari ini, ada baiknya kita lihat kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu KD 3.2. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, siswa dapat mengetahui arti dari interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami interaksi manusia terhadap lingkungan. Yuk kita simak videonya ya anak-anak. Pada kenyataannya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia selalu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi, ada dua interaksi manusia, yaitu yang pertama, interaksi lingkungan sosial. Apa sih interaksi lingkungan sosial itu? Interaksi lingkungan sosial merupakan hubungan timbal balik atau komunikasi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Bisa juga disebut interaksi lingkungan sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Nah, jadi di lingkungan manapun kita berada, kita tidak dapat menghindari yang namanya interaksi. Baik itu interaksi di rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan lainnya. Oleh karena itu, tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak mungkin akan terjadi kehidupan bersama. Interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi syarat, yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Artinya apa? Artinya jika ada dua orang yang sedang berhadapan namun tidak saling berhubungan atau berkomunikasi, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk anak-anak kita lihat jenis-jenis interaksi sosial. Ada beberapa jenis interaksi sosial yang perlu kita ketahui ya anak-anak. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya saat bertegur sapa atau saat berjabat tangan, dan ketika seorang kasir melayani pembelinya. Yang kedua adalah interaksi antar individu dengan kelompok. Artinya, interaksi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya,
seorang guru yang sedang menyampaikan materi kepada muridnya. Yang kedua, seorang ustadz yang sedang berceramah di depan para jemaahnya, ataupun seorang tokoh masyarakat yang sedang berpidato di depan halayak umum. Kemudian, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok artinya interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contohnya, saat dua tim sepak bola yang akan melangsungkan pertandingan. Nah, di dalam kelompok inilah dibutuhkan kerjasama, kekompakan pada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Kemudian yang kedua, diskusi antar kelompok. Nah, kita masuk interaksi berikutnya. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam terjadi ketika manusia berhubungan dengan alam, baik dengan lingkungan alam biotik maupun dengan lingkungan alam abiotik. Adapun tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa contoh interaksi manusia dengan alam. Nah, anak-anak bisa lihat di layar ada gambar kegiatan petani yang sedang menanam di persawahan. Petani mengolah sawah mulai dari menanam, memberi pupuk hingga memanen. Nah, dari hasil panen tersebutlah sebagian dijual untuk kebutuhan pokok yang lain dan sebagiannya lagi digunakan petani untuk kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah gambar para nelayan yang sedang mencari hasil laut untuk dijual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di samping itu juga interaksi manusia dengan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Beberapa contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, misalnya manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Kemudian waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Selanjutnya interaksi manusia yang mendominasi alam, contohnya yaitu melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau yang sangat panjang. Nah anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya interaksi atau hubungan manusia dengan lingkungan mutlak diperlukan karena seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan lingkungan sekitarnya dan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan hidup. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan kita, baik lingkungan alam dan lingkungan sosial, agar tidak berdampak negatif nantinya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemik seperti ini dengan melakukan beberapa hal sederhana, yaitu menggunakan masker kemanapun dan dimanapun, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan makan makanan yang sehat. Demikianlah pembelajaran kita
hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.